Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 31. Jadi menyuguhkan wanita-wanita itu kau anggap kebaikan? Begitukah kiranya kebaikan yang biasa diberikan kepada para pembesar? Hei, mata juling. Katakan, apa maksud kalian dengan susah payah menculikku dan membawaku ke sini? Apakah benar seperti yang dikatakan para perampok teman-temanmu di hutan itu bahwa kalian hendak minta uang tebusan? Maaf. Kami hanya melaksanakan tugas. Harap Paduka tenang dan sabar saja menanti di kamar ini. Kami tidak akan menggunakan kekerasan kalau tidak terpaksa sekali, harap Paduka tenang. Si mata juling itu mundur dan tidak lama kemudian kembali dihidangkan makanan dan minuman. Jengkel juga hati Pangeran Qianliong. Dia memang ingin melihat apa yang hendak mereka lakukan terhadap dirinya. Akan tetapi kalau dia hanya dikurung di dalam kamar ini, dan dicoba untuk digoda oleh wanita-wanita cantik, sungguh dia merasa penasaran sekali. Mengapa mereka itu masih menyembunyikan kehendak mereka yang sesungguhnya? Dia tidak khawatir, karena dia percaya bahwa Shou Kean pasti dapat menemukan dia, tidak akan tinggal diam saja. Apalagi kalau diingat betapa sudah seringkali dia diselamatkan oleh orang-orang pandai. Diam-diam dia teringat kepada pengemis sakti itu dan diam-diam mengharapkan pula agar pengemis itu yang akan menyelamatkannya, karena dia ingin bertemu dan berkenalan dengan pengemis yang dia tahu adalah seorang manusia yang sedang menderita tekanan batin amat hebat itu. Karena kejengkelannya itu, maka ketika datang makanan dan minuman, dia lalu banyak-banyak minum arak. Dia sama sekali tidak tahu bahwa arak itu telah dicampuri obat sehingga dia yang biasa minum arak itu kini menjadi mabok dan pusing, sehingga dia setengah tertidur di atas meja makan. Nah, inilah satu-satunya cara, kata Suokei sambil tertawa-tawa ketika dia memasuki kamar itu bersama Ngookei dan si mata juling. Biarkan dia mabok lalu lepaskan dia di rumah pelacuran, suruh pelacur-pelacur itu melayaninya, menelanjanginya dan kita bawa orang-orang ke tempat itu untuk menyaksikan pangeran mereka mabok-mabok dan main-main dengan para pelacur. Tentu hebat. Suokei tertawa-tawa dan berkata kepada Ngookei. Ngoti, kau bawa dia. Akan tetapi biarkan dia berjalan seperti orang mabok dan kita sama-sama pergi ke tempat pelacuran. Apakah di sana sudah siap? Tanyanya kepada si mata juling. Sudah, 7 orang pelacur yang tadi telah disiapkan di sana, jawab si mata juling. Suokei tertawa. Tadinya dia kecewa karena setelah payah-payah membawa 7 orang pelacur kota yang termahal ke tempat itu, pangeran itu ternyata tidak dapat tergoda. Maka setelah berunding dengan Ngookei dan Subimoli, dia memperoleh akal untuk membuat pangeran itu setengah tidak sadar karena mabok, dan membiarkan para pelacur itu menelanjanginya dan melayaninya untuk kemudian membiarkan orang-orang penting melihat pangeran itu. Menangkap basah, sebagai seorang pemabok dan pemuda hidung belang yang suka bermain-main dengan para pelacur. Sungguh merupakan siasat yang amat keji, yang sudah diatur oleh Imkan Ngookei. Demikianlah, dalam keadaan setengah mabok dan setengah sadar itu Pangeran Qianliong digandeng, setengah diseret oleh si mata juling dan teman-temannya, diikuti oleh Suokei dan Ngookei menuju ke daerah pelacuran yang terkenal di dusun itu. Daerah pelacuran ini bahkan menjadi tempat pelesir kaum hidung belang dari kota-kota sekitarnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar, bentakan-bentakan nyaring. Manusia-manusia jahat, lepaskan pangeran. Si mata juling dan teman-temannya terkejut melihat munculnya 3 orang yang bukan lain adalah Tok Gan Xinjiang Liongbo dan 2 orang saudara Ciong yang pernah menolong pangeran dari perampokan di dalam hutan. Seperti kita ketahui, setelah pangeran berhasil diselamatkan di waktu dirampok di dalam hutan, 3 orang pendekar ini lalu menyingkirkan diri dan membayangi dari jauh. Mereka mengintai ketika pangeran naik perahu jemputan dari Pulau Kimcoatu itu dan merasa lega. Ketika mereka sedang mencari-cari perahu nelayan untuk menyeberang pula ke pulau itu, mereka melihat pangeran telah ditawan orang dan dilarikan dengan kuda. Mereka mencoba mengejar, akan tetapi karena yang dikejar menunggang kuda semalam suntuk, mereka tertinggal jauh dan baru pada keesokan harinya mereka menemukan jejak mereka memasuki dusun itu. Ketika mereka melihat pangeran digandeng oleh banyak orang di tengah jalan raya di dusun itu, pakaiannya sudah berganti pakaian biasa. Mereka menjadi marah dan segera menyerang tanpa mempedulikan bahaya bagi diri sendiri. Si mata juling dan 4 orang temannya mengeroyok 3 orang pendekar itu, akan tetapi mereka berlima bukanlah tandingan 3 orang pendekar itu.
Melihat ini, Ngouke menjadi marah dan dengan kakinya yang panjang dia sudah maju hendak menandingi mereka. Akan tetapi pada saat itu, 4 orang Subimoli yang juga muncul segera berkata, Ngouke dan Susuhu, lebih baik bawa dia pergi, biar kami berempat yang menghajar tikus-tikus ini. Hayolah, Ngosute, jangan mencampuri, kata Suoke dan dia pun lalu menggandeng tangan pangeran dan menariknya pergi. Biarkan aku menonton pertandingan ini. Sang pangeran yang setengah mabok itu berkata dan berusaha untuk berhenti, akan tetapi Suoke terus menariknya berjalan maju. Sementara itu, begitu Subimoli maju, Liongbou terkejut dan dia pun segera mengenal gerakan pedang dari wanita ini yang bukan lain adalah seorang di antara wanita-wanita perampok yang amat lihai itu. Ah, kiranya kalian yang menjadi perampok, bentaknya dan dia pun memutar goloknya menyerang wanita baju kuning yang tadi bicara, akan tetapi hatinya penuh penasaran gelisah melihat pangeran dibawa pergi, padahal kini dia dapat menduga siapa adanya Huishio pendek dan Tosu jangkung itu. Biarpun dia belum pernah bertemu dengan Imkan Ngouke, namun nama besar datuk-datuk kaum sesat itu pernah didengarnya dan melihat keadaan tubuh mereka, dan cara wanita cantik ini menyebut Ngosuhu dan Susuhu, dia menduga bahwa itu tentulah 2 orang di antara Imkan Ngouke dan kalau benar demikian, sungguh berbahayalah keselamatan pangeran, terjatuh ke tangan datuk-datuk kaum sesat. Akan tetapi, kini 2 orang di antara Subimoli, yaitu Ahui yang berbaju kuning dan Akiao yang berbaju merah, telah mengeroyoknya dan sebentar saja si mata satu ini sudah terdesak dengan hebat. Sementara itu, 2 orang murid Xiao Limpai itu pun terdesak oleh 2 orang wanita lain, yaitu Abue yang berbaju biru dan Aciu yang berbaju hijau. 4 orang wanita ini adalah murid-murid terkasih dari Imkan Ngouke, maka tentu saja ilmu kepandaian mereka sudah tinggi dan 2 orang murid Xiao Limpai pertengahan itu tidak mampu menandinginya. Juga Liongbou terdesak hebat dan lewat 20 jurus kemudian, kedua orang saudara Ciong itu roboh dan dia sendiri pun terkena tusukan pada pundak kanannya sehingga berdarah. Tahu bahwa dia tidak akan menang, Liongbou memutar goloknya dengan nekat, lalu membentak keras dan serangannya itu membuat 2 orang wanita itu berhati-hati dan melangkah mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Liongbou untuk meloncat dan lari mengejar ke arah pangeran yang digandeng oleh 2 orang kakek itu. Bagaimanapun juga, dia harus melindungi pangeran, tidak peduli betapa pandai pun orang yang menawan pangeran itu. Dia berlari cepat, dikejar oleh 4 orang wanita itu. Untung baginya, yang dikejar, yaitu pangeran itu, hanya berjalan digandeng oleh Suoke dan Ngouke, berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabok dan Suoke sengaja tertawa-tawa untuk memberi kesan bahwa pemuda yang digandeng memang benar-benar mabok keras. Mereka berdua seolah-olah tidak peduli kepada Liongbou yang mengejar dari belakang dengan golok di tangan dan pundak kanan bercucuran darah. Hei, berhenti! Lepaskan dia, bentak Togan Xinjiang Liongbou dan dia menubruk dari belakang. Akan tetapi Ngouke tanpa menoleh menendangkan kakinya yang amat panjang itu ke belakang dan memang si jangkung ini lihai sekali kakinya, maka tanpa dapat dicegah lagi, kakinya yang menyepak seperti kaki kuda itu tepat mengenai dada Liongbou. Des. Liongbou terjengkang akan tetapi dia sudah meloncat bangun lagi, tidak peduli akan pundaknya yang berdarah dan dadanya yang terasa nyeri. Dia menangkis 2 batang pedang dari 2 orang wanita yang mengejarnya, lalu dia lari mengejar lagi ke depan. Pada saat itu, Liongbou melihat segerombolan orang berjalan dari depan. Melihat rombongan yang terdiri dari seorang laki-laki setengah tua yang kelihatan gagah perkasa dan tampan bersama beberapa orang wanita yang cantik-cantik, dia dapat menduga bahwa mereka itu pasti bukan penghuni dusun, dan tentu datang dari kota. Maka timbul harapannya, setidaknya agar diketahui orang kota bahwa pemuda di depan itu adalah pangeran, maka dia lalu berteriak nyaring. Tolong pangeran mahkota yang ditangkap penjahat itu. Pada saat itu, tusukan pedang dari belakang menyambar. Liongbou memutar tubuh dan mengelak sambil menangkis, akan tetapi pedang kedua membacok dari samping dan biarpun dia sudah mengelak, tetap saja pahanya kena disambar dan dia pun roboh dengan paha terluka. Dengan gemas sekali Ahui si baju kuning menggerakkan pedangnya untuk memberi tusukan terakhir ke dada Liongbou, akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan pedang itu telah ditangkis oleh seuntai tasbih. Ceringgi. Dan pedang di tangan Ahui itu terpental dan hampir terlepas dari pegangannya. Ahui dan 3 orang adiknya cepat memandang dan ternyata yang menangkis itu
Adalah seorang wanita cantik berusia 35 tahun, berpakaian seperti Nico akan tetapi kepalanya berambut hitam digelung, dan tangannya memegang tasbih yang terbuat dari gading. Omitohut, di tengah hari ada orang mau bunuh orang lain begitu saja, betapa kejinya. Subimoli cepat memandang ke depan. Rombongan itu terdiri dari seorang pria setengah tua, 3 orang wanita cantik dan seorang gadis yang manis. Kini 2 orang wanita yang lain dan gadis itu datang menghampiri. Sedangkan laki-laki setengah tua itu hanya tersenyum-senyum saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa yang aneh. Ahui marah sekali. Nico dari mana berani datang mencampuri urusan orang? Pergi kau dari sini atau mampus di ujung pedangku. Nico itu tersenyum sehingga nampak giginya yang rata dan putih. Omitohut, kalau engkau dapat membunuhku, itu baik sekali. Ini ingin merasakan bagaimana mati di ujung pedang. Ahui berteriak nyaring dan menyerang, Nico itu bergerak lincah mengelak sambil tersenyum dan terdengar pria setengah tua itu berkata. Hati-hati, sebagai Nico engkau tidak boleh membunuh orang. Ucapan ini seperti kelakar saja dan Nico itu pun hanya tersenyum mendengarnya. Akiao yang berbaju merah maju hendak membantu saudaranya, akan tetapi wanita cantik kedua yang kelihatannya seperti berdarah asing karena matanya lebar dan kulitnya putih kemerahan agak gelap sudah menghadang dengan pedang terhunus. Main keroyokan adalah perbuatan pengecut. Kalau berani, kau lawanlah aku, iblis betina, wanita itu memaki sembarangan saja. Akan tetapi hal ini amat menusuk perasaan Akiao karena memang mereka berempat dijuluki Subimoli, 4 iblis betina cantik. Mampuslah, dia membentak dan menyerang, ditangkis dengan mudahnya oleh wanita itu. Melihat betapa 2 orang wanita cantik itu ternyata amat lihai, Abue dan Aciu segera melompat ke depan, akan tetapi wanita ketiga yang cantik jelita sudah menghadang sambil tersenyum mengejek, sambil mengerling ke arah Suokei dan Ngokei yang masih memegangi pangeran sambil menonton perkelahian itu dengan alis berkerut, dia berkata. Kiranya Suokei dan Ngokei yang main gila di sini. Suokei dan Ngokei memandang kepada wanita cantik itu dan sampai beberapa lamanya mereka tidak mengenal wanita itu. Lupakah kalian ketika berjumpa denganku di lembah suling emas? Wajah Suokei dan Ngokei berubah ketika mereka mengenal kembali wanita itu. Kini mereka teringat. Itulah Cui Beng Xian Li Tang Chun Chiu, Toaso dari keluarga lembah suling emas yang sakti itu. Tapi mereka tidak mengenal yang lain-lain, tidak mengenal laki-laki yang berdiri sambil tersenyum itu, agak lega karena tidak nampak keluarga Chu yang sakti di situ. Adapun Abue dan Aciu sudah menerjang sambil menusukkan pedang mereka ke arah wanita cantik yang berani menghina guru-guru mereka itu. Suokei dan Ngokei hendak memperingatkan 2 orang murid itu, akan tetapi terlambat. Tang Chun Chiu sudah menggerakkan kaki tangannya dan nampak 2 batang pedang terlempar disusul terlemparnya 2 tubuh wanita cantik itu yang terkena tamparan pada pundak mereka. Baru saja Abue dan Aciu merangkak bangun, terdengar suara mengaduh dan tubuh Ahui bersama Akiao juga terpelanting dan pedang mereka terlempar jauh. Mereka juga roboh dalam beberapa gebrakan saja melawan 2 orang wanita cantik tadi. Hal ini tidak mengherankan karena wanita yang seperti Nico itu bukan lain adalah Gu Cui Bie, sedangkan wanita yang berdarah asing itu adalah Nandini, bekas panglima perang Nepal. Dan memang di antara mereka bertiga yang menjadi istri-istri dari Bu Sengkin, Tang Chun Chiu yang paling lihai maka wanita ini dengan mudah dapat merobohkan Abue dan Aciu terlebih dahulu. Si mata juling dan 4 orang temannya sudah di situ, disambut oleh gadis cantik yang bukan lain adalah Bu Sioklan. Akan tetapi melihat betapa Subimoli roboh dengan demikian mudahnya, si mata juling dan 4 orang temannya sudah membalikkan tubuh dan mengambil langkah 1000. Kini tinggal Suokei dan Ngokei yang memandang dengan mata terbelalak melihat 4 orang murid mereka itu roboh semua. Karena di situ tidak nampak adanya keluarga Chu, maka tentu saja 2 orang datuk ini sama sekali tidak takut menghadapi Tang Chun Chiu. Akan tetapi sikap pria di depan mereka yang tersenyum itu amat mencurigakan dan membuat mereka memandang dengan hati kecut. Siapakah engkau? Ngokei bertanya tanpa melepaskan pergelangan tangan kiri pangeran, sedangkan Suokei memegang pergelangan tangan kanan pangeran itu. Pria itu tentu saja Bu Sengkin atau Bu Tai Hiap, dan biarpun dia pernah menjadi seorang pendekar yang namanya menjulang tinggi di dunia barat, akan tetapi karena belum pernah bertemu atau bentrok dengan Imkan Ngokei, maka 2 orang kakek itu tidak mengenalnya. Siapa adanya aku tidak penting, yang penting kalian cepat lepaskan pemuda yang kalian pegang itu, kata Bu Tai Hiap dengan suara tenang. Suokei tertawa.
Dia lebih tenang daripada saudaranya. Sobat, tahukah engkau siapa dia ini? Butahiap menggeleng kepala. Siapapun adanya dia, jelas bahwa dia kalian tangkap, oleh karena itu, harap kalian sudi melepaskan dia. Togan Xinjiang masih berdiri tak jauh dari situ menahan sakit. Dia terlalu kagum dan heran melihat betapa rombongan itu ternyata merupakan rombongan orang yang memiliki kepandaian hebat sekali, demikian hebatnya sehingga 4 orang wanita cantik yang amat lihai itu pun roboh dalam beberapa gebrakan saja oleh wanita-wanita itu. Dan dia kini memandang penuh ketegangan melihat kepala rombongan, seorang pria sederhana, berhadapan dengan 2 orang yang ternyata benar-benar adalah Su Okey dan Ngo Okey seperti yang dikatakan oleh seorang di antara wanita-wanita itu. Dan dia pun belum pernah mendengar tentang lembah suling emas, maka kini dia tidak berani sembarangan bicara, hanya mendengarkan dengan penuh harapan bahwa pangeran akan dapat lolos dari bencana itu. Dia tidak berani lancang karena pangeran masih berada di tangan 2 orang kakek iblis itu. Su Okey adalah seorang yang cerdik sekali. Di situ tidak terdapat saudara-saudaranya yang lain, karena untuk tugas ini Toa Okey mempercayakan kepada dia dan Ngo Okey dan memang sebetulnya mereka berdua pun sudah cukup kalau hanya untuk menawan pangeran saja. Akan tetapi tidak mereka kira bahwa di sini akan muncul Cui Beng Xianli dan rombongannya yang lihai-lihai ini. 3 orang wanita itu jelas lihai dan pria di depannya ini belum dia ketahui sampai di mana kelihayannya, akan tetapi agaknya pun bukan merupakan lawan yang boleh dipandang ringan. Kalau di situ ada Toa Okey, Ji Okey dan Sem Okey, tentu saja dia sama sekali tidak takut. Sekarang pun dia tidak takut, hanya dia harus bersikap cerdik agar tidak sampai gagal. Dia telah mempunyai pangeran di tangannya dan ini merupakan modal yang baik sekali. Sobat, engkau tidak mau memperkenalkan namamu pun tidak mengapa. Akan tetapi sebaiknya engkau mengenal siapa pemuda ini. Dia adalah Pangeran Mahkota Qianliong. Tentu saja Butahiap terkejut bukan main, akan tetapi sedikit pun tidak nampak perubahan pada wajahnya yang tampan itu. Bahkan dia tersenyum. Sudah kukatakan, siapapun adanya dia ini, aku tetap minta agar kalian suka melepaskan dia. Kalau kami tidak mau melepaskan dia, tanya Su Okey juga tersenyum. Butahiap tertawa. Terpaksa aku tidak membolehkan kalian lewat. Sobat, bagaimana kalau kami bunuh pangeran ini? Ya. Kalau engkau dan rombonganmu ini hendak menghalangi kami, terpaksa kami akan membunuh Pangeran Mahkota Qianliong. Su Okey kini menggunakan gertakan. Sementara itu, Pangeran Qianliong memang dilolohi arak yang mengandung obat pemabok dan dia hanya setengah sadar. Akan tetapi dia masih dapat mengikuti percakapan itu dan kini dia tertawa sambil berkata. Hidup atau mati, hanya itu soalnya dan sungguh soal yang biasa saja. Apa artinya hidup dan apa bedanya dengan mati? Hidup pun akhirnya akan mati juga. Kau Huishio Cebol dan Tosu Jangkung, apa kau kira hidup lebih enak daripada mati? Kalau kalian membunuhku, maka sudah beres dan habislah bagiku, tidak ada apa-apa lagi. Akan tetapi kalian yang masih hidup akan dikejar-kejar orang gagah sedunia, belum lagi pasukan yang takkan berhenti sebelum kalian ditangkap, kemudian dihukum siksa. Aku lebih enak dibandingkan dengan kalian. Butahiap tiba-tiba merasa heran dan juga kagum. Mengapa putra mahkota yang kelak akan menggantikan kaisar menjadi pemabok seperti itu? Akan tetapi sikap yang berani dan kata-kata yang begitu mengandung kebenaran yang pedas masih dapat diucapkan di waktu mabok, maka di waktu sadar tentu pangeran ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kalian sudah mendengar sendiri. Nah, lepaskan dia, ataukah kita menggunakan dia sebagai taruhan, kata Butahiap. Taruhan? Kini Ngo Okey yang berkata, matanya yang sipit makin terkatup ketika dari atas, dia memandang Butahiap. Butahiap harus berdongak untuk menatap wajah si jangkung itu. Iya, mari kita bertanding dan karena yang menangkap dia ini adalah kalian berdua dan yang minta agar dilepaskan hanya aku seorang, maka biarlah aku melawan kalian berdua. Kalau aku kalah, tentu saja kalian boleh membawa dia. Akan tetapi kalau kalian kalah, dia harus kalian tinggalkan. Bagaimana? Beranikah kalian? Ucapan itu, terutama kata terakhir, memanaskan perut Su Okey dan Ngo Okey. Orang itu agaknya miring otaknya, pikir mereka. Menantang dikeroyok 2. Siapa sih orang ini yang berani menantang mereka padahal tadi Cui Beng Xianli sudah mengatakan bahwa mereka adalah Su Okey dan Ngo Okey?
Kalau kami menang, bukan hanya dia ini yang kami bawa, melainkan juga kepalamu, kata Ngookei marah. Haha, boleh, boleh. Kalau memang kalian menang, aku pun tidak bisa mempertahankan kepalaku lagi. Dan kalau kalian yang kalah, aku hanya menghendaki dia dibebaskan dan aku tidak butuh kepalamu yang buruk, hanya aku akan mengambil daun telingamu saja, jangkung. Sementara itu, 3 istri Buta Hiap sudah mendekat dan berdiri menonton dengan sikap tenang, demikian pula gadis putri pendekar itu. Mereka berempat ini yakin akan kemampuan Buta Hiap, maka mereka memandang dengan penuh perhatian. Sedangkan Subimoli yang maklum bahwa mereka bukan tandingan rombongan itu, memandang dari jarak agak jauh, dengan hati gelisah. Bukan hanya rahasia mereka ketahuan sebagai penculik-penculik pangeran mahkota, bahkan agaknya usaha mereka juga mengalami kegagalan setelah bertemu dengan rombongan yang sama sekali tidak pernah mereka sangka-sangka akan muncul ini. Suokei dan Ngookei bukanlah orang bodoh. Melihat sikap orang ini mereka pun sudah menduga bahwa tentu orang itu memiliki ilmu kepandaian tinggi, maka Suokei lalu memberi tanda kepada Ngookei sambil berkata, "Ngoti, manusia sombong ini sendiri yang menantang. Mari kita layani dia." Mereka lalu mendorong sang pangeran ke pinggir karena mereka tahu bahwa orang aneh di depan mereka itu agaknya sama sekali tidak peduli apakah mereka akan membunuh sang pangeran atau tidak. Menghadapi orang yang sama sekali tidak mempedulikan sang pangeran, maka tidak ada gunanya untuk mengancam dan menjadikan pangeran itu sebagai sandera. Dan memang mereka telah menerima peringatan keras dari Toaoke agar jangan sampai membunuh sang pangeran. Apalagi, ucapan pangeran tentang hidup dan mati amat berkesan di hati mereka dan mereka tahu betul bahwa sekali mereka membunuh sang pangeran, hidup ini hanya menjadi sumber ketakutan saja bagi mereka yang takkan lagi dapat aman di dunia, dikejar-kejar dan akhirnya akan tertangkap dan tersiksa hebat. Maka dari itu mereka mendorong sang pangeran ke pinggir dengan harapan akan menang dalam pertandingan itu sehingga mereka akan dapat melanjutkan siasat mereka merusak nama baik pangeran. Tentu saja Buta Hiap pernah mendengar nama besar Imkan Ngookei sebagai datuk besar kaum sesat yang memiliki ilmu kepandaian hebat, maka biarpun pada lahirnya dia nampak tenang dan tersenyum-senyum saja, namun sesungguhnya dia sama sekali tidak memandang rendah dan selalu dalam keadaan siap siaga. Kini melihat dua orang itu telah melepaskan pangeran, dia merasa lega dan cepat dia melangkah maju menghampiri dua orang lawannya. "Nah, kalian mulailah," tantangnya sambil tersenyum. Melihat sikap orang yang begini memandang ringan, Suokei dan Ngookei menjadi marah. Biasanya, lawan yang menghadapi mereka tentu kalau tidak gentar juga sangat berhati-hati, tidak seperti orang ini yang begini memandang rendah sambil tersenyum-senyum saja. "Kami tidak pernah membunuh orang tanpa nama," tiba-tiba Suokei berkata untuk membalas pandangan ringan itu. "Kalau engkau bukan seorang pengecut yang suka menyembunyikan nama, katakan siapa engkau agar kami tahu siapa yang akan kami habisi nyawanya." Buta Hiap tertawa dan wajahnya yang tampan itu nampak berseri dan muda ketika dia tertawa itu. "Hahaha, yang nama julukannya Suokei ini selain pendek kurang ukuran juga ternyata tidaklah sejahat namanya. Bagaimana dengan Ngookei yang jangkung kelebihan ukuran itu? Apakah benar kalian hendak mengetahui nama orang yang akan menjatuhkan kalian? Sudah bertahun-tahun untuk tidak mempergunakan namaku, sampai lupa. Hanya Shiku saja yang masih kuingat. Aku Shibu. Nama ini saja sudah cukup." Shibu dan logat bicaranya jelas menunjukkan, dari barat, maka siapa lagikah orang ini kalau bukan pendekar yang pernah menggegerkan dunia barat dan hanya terkenal dengan sebutan Buta Hiap itu? "Jadi engkau ini orang Shibu itu yang sudah puluhan tahun tidak pernah muncul itu? Haha, kami kira tadinya yang disebut Buta Hiap itu sudah mampus di secuan di Cakar Garuda." Buta Hiap merasa disindir. Agaknya permusuhannya dengan Eng Jiaopang yang membuatnya terluka itu telah tersiar di dunia Kang Ou, akan tetapi karena sesungguhnya dia tidak kalah, hanya dikeroyok terlalu banyak orang pandai saja maka terpaksa dia melarikan diri, dia tidak merasa malu disindir demikian. "Bagus, kau sudah tahu namaku dan tidak lekas-lekas menggelinding pergi," bentaknya dan sikapnya kini penuh wibawa, tidak senyum-senyum seperti tadi. Dua orang lawannya itu tidak menjawab, melainkan segera menyerang dengan dahsyat. Karena maklum bahwa yang namanya Buta Hiap itu adalah seorang lawan tangguh, maka begitu menyerang, Suokei sudah menggunakan ilmunya yang diandalkan, yaitu pukulan katak buduk yang dilakukan dengan tubuh setengah berjongkok rendah, dan kedua tangannya mendorong dari bawah.
Hawa pukulan yang amat dahsyat menyambar diikuti sepasang lengan pendek itu dan dari telapak tangannya menyambar pukulan yang mengandung hawa beracun. Jahat sekali pukulan ini dan lawan yang kurang kuat akan mati seketika kalau terkena pukulan ini, baru terkena hawa pukulannya saja sudah cukup membuat orang yang terkena menjadi lumpuh, apalagi kalau sampai terkena hantaman telapak tangan itu. Biarpun Buta Hiap baru mendengar namanya saja tentang Imkan Ngookei dan belum mengenal keistimewaan mereka, dia sudah dapat menduga bahwa pukulan yang mendatangkan angin dahsyat ini merupakan pukulan yang berbahaya, maka dia pun bersikap waspada dan hanya mengelak dari pukulan itu. Akan tetapi Ngookei juga telah berjungkir balik, langsung mempergunakan ilmunya yang aneh dan kini dari lain jurusan dia menyambut Buta Hiap yang mengelak itu dengan tendangan kakinya dari atas. Kembali Buta Hiap mengelak dengan sigapnya sambil tertawa. Melihat betapa dua orang lawan ini memiliki ilmu yang aneh-aneh, dia tak dapat menahan ketawanya. Memang pada dasarnya pendekar ini memiliki watak gembira, dan mungkin watak inilah yang membuat dia mudah meruntuhkan hati kaum wanita. Hahaha, kalian ini ahli-ahli silat ataukah badut-badut sirkus? Yang pendek menjadi semakin pendek mau merubah diri menjadi katak, yang jangkung berjungkir balik seolah-olah masih kurang jangkung. Hei, bahaya, tapi luput. Dia mengelak lagi ketika Suokei mengirim pukulan ke arah pusarnya dari bawah. Dia mengelak sambil kini melayangkan tangannya, menampar ke arah ubun-ubun kepala Suokei yang berjongkok itu. Tamparan biasa saja, akan tetapi didahului angin menyambar dahsyat. Suokei terkejut. Kiranya pendekar ini benar-benar amat lihai karena kalau pukulan tadi mengenai ubun-ubun kepalanya, kiranya sukar dia untuk menyelamatkan nyawanya. Dia sudah menggelundung dan sambil bergulingan begini dia mengejar lawan, terus bangkit berjongkok dan menghantamkan lagi pukulan ilmu katak buduknya yang lihai. Sementara itu, dari atas, kedua batang kaki panjang dari Ngookei juga mengirim serangan bertubi-tubi, dibantu oleh kedua lengannya yang panjang. Buta Hiap cepat bersilat dengan gaya ilmu silat dari Gobi Pai, akan tetapi sudah berbeda dari aslinya, mirip pula ilmu silat Kunlun Pai, akan tetapi juga tidak sama. Ilmu silat ini adalah ilmu silat ciptaannya sendiri yang tentu saja dipengaruhi oleh ilmu-ilmu silat dari Gobi Pai dan Kunlun Pai yang merupakan dua partai persilatan terbesar di dunia barat. Akan tetapi, dalam ilmu silatnya ini juga terdapat dasar-dasar dari gerakan ilmu silat India dan Nepal. Namun harus diakui bahwa ilmu silat itu aneh dan juga tangguh sekali, karena dengan gerakan-gerakan itu dia selalu dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang baik. Dan selain ilmu silatnya yang tangguh, juga Buta Hiap memiliki sinkang yang amat kuat namun bersifat halus sehingga dia berani menangkis pukulan katak buduk dengan telapak tangannya tanpa terluka, bahkan hawa pukulan lawan itu seperti batu dilempar ke dalam air saja, tenggelam dan lenyap. Selama 20 jurus, Buta Hiap hanya mengelak dan menangkis sampai dia tahu benar akan sifat-sifat ilmu silat dua orang lawannya. Setelah dia mengenal betul, Buta Hiap tiba-tiba berdiri tegak. Sama sekali tidak bergerak dan berkata sambil tertawa. Apakah kalian hendak terus melawak di sini? Melihat lawannya berhenti bergerak itu, Suokei dan Ngookei terheran, akan tetapi juga girang. Suokei cepat meloncat ke depan dan memukul dengan ilmunya dari jarak dekat. Dua buah lengannya yang pendek itu bergerak mendorong ke arah dada lawan, sambil mengerahkan tenaganya. Akan tetapi, lawannya sama sekali tidak mengelak atau menangkis, bahkan menyambut pukulan dorongan kedua tangan itu dengan sambaran lengan dari kanan dan tahu-tahu dia sudah mencengkeram tengkuk Suokei. Suokei merasa girang karena kedua pukulannya tidak dielakkan dan dua tangannya yang terbuka itu dengan cepatnya meluncur ke depan. Akan tetapi tiba-tiba dia mengeluarkan suara. Kek! Dan tengkuknya sudah dicekik kuat. Karena tenaga ilmu katak buduk itu digerakkan oleh tulang punggung dan kini tengkuknya dicekik, maka seketika tenaganya banyak berkurang dan biarpun kedua tangannya masih mengenai dada lawan. Namun tenaganya tinggal seperempatnya dan agaknya pendekar itu tidak merasakan apa-apa dan sebaliknya Suokei merasa kedua tangannya seperti menghantam karet saja dan tengkuknya terasa nyeri bukan main seolah-olah tulang lehernya akan patah. Pada saat itu Ngookei sudah menerjang dengan kedua kakinya, yang sebelah kiri menotok ke arah jalan darah di pundak dan yang kanan menyambar ke arah ubun-ubun kepala Buta Hiap. Akan tetapi pendekar ini meloncat ke belakang dan sekali melontarkan tangannya, tubuh pendek bulat dari Suokei itu seperti peluru meluncur ke arah kepala dan dada Ngookei yang masih berjungkir balik. Hei, hati-hati! Suokei berteriak, tanpa dapat menahan lajunya tubuhnya. Apa ini?
Ngooke juga terkejut dan cepat dia sudah menggunakan kepala untuk menahan tubuh di atas tanah sedangkan kedua lengannya yang panjang sudah bergerak menyambut tubuh kawannya. Plak! Kedua tangannya, seperti kiper menangkap bola, berhasil menangkap tubuh Suoke, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya sendiri melayang bersama-sama tubuh Suoke yang dipeluknya. Bruk! Ngooke dan Suoke terbanting kepada sebatang pohon dan keduanya roboh tunggang langgang dan tumpang tindih. Kiranya ketika Ngooke menerima tubuh Suoke tadi, dalam keadaan lengah, kedua kakinya sudah ditangkap oleh Butai Hiap yang mempergunakan ilmu gulat Nepal. Kemudian dia melemparkan tubuh yang tinggi itu tanpa dapat dicegah oleh Ngooke yang tidak berdaya karena dia berdiri di atas kepala saja. Akibatnya, tubuh kedua orang itu terlempar dan terbanting pada pohon dan jatuh tumpang tindih seperti itu. Ketika mereka bangkit dengan kepala pening dan tubuh babak belur, mereka melihat Butai Hiap berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa. Wah, kalian masih belum patut bermain di sirkus, baru main begitu saja sudah jatuh tunggang langgang, akan tetapi kalau untuk menjadi pelawak sudah lumayan karena memang cukup lucu. Bedebah, bentak Suoke. Keparat sombong. Ngooke juga berseru dan keduanya lalu menyerang lagi dengan lebih ganas daripada tadi. Butai Hiap sudah meloncat ke sana-sini dan melayani mereka. Akan tetapi, serangan-serangan kedua kaki Ngooke yang tinggi itu membuat dia merasa payah juga, maka tiba-tiba Butai Hiap lalu duduk bersila di atas tanah. Tentu saja kedua orang lawannya menjadi bingung. Bagaimana pula ini? Lawan mereka duduk bersila. Mana ada orang berkelahi duduk bersila seperti Arca? Akan tetapi mereka tidak peduli dan menganggap bahwa perbuatan Butai Hiap ini seperti orang bunuh diri dan mereka memperoleh kesempatan baik untuk membunuhnya. Dan tentu saja Ngooke tidak lagi dapat menggunakan ilmunya berjungkir balik, bahkan sukar pula bagi Suoke untuk menggunakan ilmunya katak buduk, karena ilmu ini dipergunakan untuk memukul dengan tubuh merendah, dipukulkan ke arah atas, barulah terdapat tenaga mujizat dari bawah itu. Kalau lawan duduk bersila, tentu saja tidak dapat dipukulnya karena terlalu rendah. Demikian pula bagi Ngooke yang mengandalkan kedua kaki kalau dia mainkan ilmunya berjungkir balik, menghadapi orang bersila tentu saja kedua kakinya itu mati kutu dan tidak mampu menyerang. Maka dia pun lalu berloncatan membalik dan berdiri di atas kedua kaki seperti biasa. Tanpa berkata apa-apa, keduanya menubruk ke depan, Ngooke dari kanan dan Suoke dari kiri. Mereka merasa yakin bahwa biarpun tidak mempergunakan ilmu-ilmu mereka yang istimewa, sekali ini mereka akan mampu membunuh lawan yang duduk bersila itu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Butai Hiap memiliki banyak sekali ilmu silat yang aneh, dan di antaranya adalah ilmu yang dinamakannya Ngolian Hut, Buddha 5 teratai, ini. Ilmu ini menurut dongeng berasal dari seorang pertapa yang selama puluhan tahun bertapa sambil memuja Buddha dengan duduk dalam bentuk teratai, yaitu bersila dengan kedua kaki bersilang di atas paha. Kabarnya, pertapa yang puluhan tahun bertapa dalam keadaan bersila seperti itu, kedua kakinya sampai tidak dapat dilepaskan lagi, seperti sudah mati. Akan tetapi dia memperoleh tenaga yang dahsyat bukan main, dan dengan duduk bersila seperti itu tanpa pindah dari tempatnya, dengan kedua lengannya dia mampu menolak lawan yang bagaimana tangguh pun, bahkan kalau diserang oleh binatang buas, dia dapat menundukkan binatang buas itu dengan kedua lengannya tanpa bergerak pindah dari tempatnya. Butai Hiap juga mempelajari ilmu ini dan tadi ketika melihat keistimewaan ilmu pukulan Suoke yang mendapatkan tenaga memukul dari bawah ke atas, sedangkan Ngooke amat lihai menyerang dengan kedua kakinya dari atas ke bawah, maka dia mendapatkan akal untuk menghadapi mereka dengan ilmu Ngolian Hut ini. Ketika dua orang lawan itu menubruk dan menyerang dengan dahsyat, mengirim pukulan-pukulan maut ke arah kepalanya, tiba-tiba saja Butai Hiap menggerakkan kedua lengannya yang tadinya ditaruh di atas pangkuan. Dia mengerahkan tenaga dari pusar yang ketika duduk seperti itu terkumpul menjadi kekuatan dahsyat, dari perutnya keluar bunyi dan melalui mulutnya dia mengeluarkan suara melengking. Hiat! Dan kedua lengan itu berkembang ke atas, ke kanan kiri menyambut dua orang lawannya. Des! Des! Akibatnya hebat bukan main. Ngooke dan Suoke mengeluarkan teriakan panjang. Mereka merasa seperti disambar geledek saja yang tiba-tiba keluar dari tubuh Butai Hiap dan biarpun mereka telah menggerakkan tangan menangkis, tetap saja tenaga dahsyat itu menyambar mereka dan membuat mereka terjengkang dan terlempar sampai 5 meter. Mereka terbanting roboh dan ketika mereka bangkit, dari ujung mulut mereka mengalir darah.
Itu menandakan bahwa mereka telah terluka di sebelah dalam tubuh mereka. Kini tahulah Soukei dan Ngoukei bahwa mereka tidak akan menang. Maka, setelah memandang kepada Butai Hiap dengan sinar mata penuh kebencian, Soukei berkata, "Lain kali kita bertemu lagi, orang Shibu." Dan dia bersama Ngoukei lalu ngeloyor pergi tanpa banyak kata lagi. Melihat ini, Subimoli juga diam-diam telah melarikan diri dengan hati gentar dan menganggap hari itu sebagai hari sialan karena mereka bertemu dengan rombongan Butai Hiap yang demikian lihainya. "Haha, bagus. Lanjutkan. Lanjutkan Pibu." Pangeran Qianliong bertepuk tangan dan tubuhnya bergoyang-goyang tanda bahwa dia masih mabok dan hanya setengah sadar. Melihat ini, Butai Hiap cepat menghampiri dan setelah mengurut tengkuk dan dada, memijit kepala bagian belakang, lalu memberi 2 butir pel merah kepada pangeran itu untuk ditelan. Sang pangeran memejamkan mata seperti orang pening dan memegangi kepalanya, terhuyung-huyung. Butai Hiap merangkulnya dan membantunya duduk di atas tanah. Setelah duduk sambil memejamkan mata sampai kurang lebih 10 menit lamanya, pangeran itu mengeluh lalu muntah-muntah. Butai Hiap membantunya dan setelah memuntahkan sebagian besar minuman bercampur obat yang diminumnya tadi, sang pangeran menjadi sembuh. Dia bangkit dan memandang heran melihat seorang pria setengah tua membersihkan bibir dan dagunya dengan sapu tangan. "Paduka sudah pulih kembali sekarang, Pangeran." Pangeran Qianliong memandang penuh perhatian, lalu menoleh ke kanan-kiri, melihat 4 orang wanita itu dan mengerutkan alisnya. "Ah, apa yang terjadi? Bukankah tadi terjadi Pibu di sini? Mana mereka yang telah menculikku tadi?" "Mereka telah kami usir pergi, Pangeran. Paduka telah selamat." Sang pangeran teringat dan mengangguk-angguk. "Benar, kulihat tadi engkau mengalahkan 2 orang tinggi dan pendek itu. Ai, engkau hebat sekali, dan mereka ini wanita-wanita yang perkasa. Siapakah paman yang perkasa ini?" Butai Hiap menjura dengan dalam, dan 3 orang istrinya ikut pula menjura, termasuk pula Sioklan. "Kami sekeluarga menghaturkan selamat bahwa Paduka telah lolos dari bencana, Pangeran. Hamba adalah Busengkin dan mereka ini adalah keluarga hamba." Butai Hiap merasa sungkan sekali, akan tetapi melanjutkan juga. "Mereka ini adalah istri-istri hamba dan ini adalah putri hamba." Dia lalu memperkenalkan nama istri-istrinya dan juga nama putrinya. Bu Sioklan dan 3 orang wanita itu memberi hormat. "Hebat, sebuah keluarga yang hebat, ayah ibu-ibu dan anak memiliki kepandaian silat yang tangguh." Sang pangeran memuji. Pada saat itu, datanglah rombongan pasukan yang dipimpin oleh Komandan Soukei-an sendiri. Melihat sang pangeran berada dalam keadaan selamat, komandan pengawal itu tentu saja merasa girang sekali dan cepat dia menjatuhkan diri berlutut. "Hamba mohon maaf telah gagal dan terlambat menyelamatkan Paduka, akan tetapi terima kasih kepada Tian bahwa Paduka dalam keadaan selamat." Pangeran Qianliong tersenyum dan dengan tangannya dia memberi isyarat kepada komandan itu untuk bangun. "Sou Chiangkun, kalau kita perlu mengucapkan terima kasih, maka kita harus berterima kasih kepada keluarga Paman Busengkin ini, karena mereka inilah yang telah menyelamatkan aku dari tangan para penculik itu." Soukei-an terkejut dan memandang kepada pendekar itu dan keluarganya, kemudian dia bangkit menjura kepada Busengkin. "Butai Hiap, terimalah hormat dan terima kasih kami atas budi pertolongan Butai Hiap yang telah menyelamatkan pangeran." Soukei-an mengucapkan pernyataan terima kasih itu dengan setulusnya, karena pertolongan itu sama artinya dengan menyelamatkan dirinya sendiri, karena kalau pangeran mahkota yang sedang dikawalnya itu sampai celaka, sama saja dengan dia sendiri yang celaka. Sebagai komandan pengawal, maka dialah yang bertanggung jawab atas keselamatan sang pangeran. Akan tetapi Butai Hiap hanya tersenyum dan balas menjura kepada komandan itu, kemudian Butai Hiap berkata kepada Pangeran Qianliong. "Pangeran, hamba kira ucapan Sou Chiangkun ini tepat, yaitu bahwa kita harus berterima kasih kepada Tian saja. Betapapun juga, tanpa adanya Tuhan dan kekuasaannya, tak mungkin hamba dapat menyelamatkan Paduka." Sang pangeran tersenyum dan tidak menjawab kata-kata ini, hanya mempersilakan Butai Hiap dan keluarganya untuk ikut bersama dia ke tempat pemberhentian di pantai, di mana Sou Chiangkun telah menyediakan tempat bagi pangeran untuk beristirahat sebelum melanjutkan pelayaran, setelah terjadi peristiwa yang mengkhawatirkan itu. Kini, tanpa pengawalan ketat tentu saja dia tidak berani membiarkan sang pangeran berlayar ke Kincoatu. Butai Hiap tidak dapat menolak dan bersama keluarganya mereka pun ikut dengan rombongan itu,
kembali ke pantai laut tempat penyeberangan ke Kim Choatu. Ucapan dari Bu Sengkin dan juga Sou Kean itu seolah-olah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan selalu ingat akan Tuhan, maka dalam segala hal mereka berterima kasih dan mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Hal ini amat menarik sekali karena hampir setiap manusia di dunia ini menyebut-nyebut nama Tuhan dalam bahasa masing-masing, ditujukan kepada sesuatu yang maha kuasa. Manusia agaknya merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki otak yang mampu dipergunakan untuk memikirkan hal-hal yang jauh lebih mendalam daripada apa yang dapat ditangkap oleh panca indera, memiliki akal budi dan daya ingatan yang luar biasa. Dengan kemampuan ini agaknya, manusia menyadari bahwa terdapat kemujizatan, keajaiban, kekuasaan yang teramat tinggi dan luas, yang tidak dapat terjangkau oleh alam pikirannya, kekuasaan yang menggerakkan matahari dan bulan, dunia dan bintang-bintang, yang memberi kehidupan kepada segala benda, baik yang bergerak maupun yang tidak. Manusia dengan akal budi dan pikirannya menyadari bahwa memang sungguh ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada dirinya, yang berkuasa atas mati hidupnya, atas segala benda. Inilah agaknya yang mengawali pemujaan terhadap sesuatu itu, dengan segala macam sebutan menurut bahasa dan jalan pikiran masing-masing, yang kemudian menjadi kepercayaan turun-temurun, menjadi agama. Yang sesuatu itu masih tetap ada dan menjadi pusat kepercayaan, disebut dengan berbagai nama, Tuhan, Tian dan sebagainya menurut bahasa dan adat istiadat atau tradisi atau agama masing-masing. Sebutan Tuhan inilah yang membuat manusia merasa bahwa dia bertuhan. Akan tetapi, apakah artinya bertuhan itu? Apakah kalau kita sudah mempersiapkan di bibir selalu sebutan Tuhan itu, apakah kalau kita sudah mengaku bahwa kita percaya, lalu kita sudah boleh bertuhan? Nama dan sebutan itu hanyalah permainan bibir belaka. Nama dan sebutan itu jelas bukan yang dinamakan atau disebutkan itu. Namun pada kenyataannya, kita lebih mementingkan nama dan sebutan ini. Kita lebih mementingkan gerak bibir yang menyebut atau menamakan itu. Oleh karena itulah maka kita mengukur seseorang itu bertuhan atau tidak hanya dari pengakuan bibirnya. Kita mengagungkan sebutannya belaka sehingga untuk mempertahankan itu, kalau perlu kita saling serang, saling bunuh. Sebutannya itu telah menjadi terlalu muluk dan terlalu berharga, karena sebutan itu menjadi milik si aku. Tuhanku. Sama saja seperti keluargaku, hartaku, bangsaku, dan sebagainya. Di situ unsur aku yang penting, yang lainnya itu hanya sebutan yang melekat kepada si aku, mengikat si aku, maka dipentingkan. Jangan merendahkan Tuhanku. Tuhan orang lain sih terserah. Jangan mengganggu keluargaku, keluarga orang lain masa bodoh. Jangan menghina bangsaku. Bangsa orang lain sesukamulah. Dan demikian selanjutnya. Mengapa kita terkecoh dan terbuai oleh sebutan? Apakah bukti iman itu terletak pada bibir dan lidah? Sedemikian mudahnya mulut kita menyebut-nyebut Tuhan sehingga semudah itu pula kita melupakan sesuatu yang maha kuasa yang kita sebut Tuhan itu. Melupakan intinya. Akibatnya, kita hanya ingat kepada sebutan itu saja, yakni sewaktu kita membutuhkannya, dalam mara bahaya, dalam sengsara, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam mengejar kesenangan kita melakukan segala hal tanpa mengingat sebutan itu sama sekali. Baru setelah terjadi akibat daripada mengejar kesenangan itu yang menyusahkan kita, kita menyesal dan kembali teringat kepada sebutan itu. Mengapa demikian? Mengapa begitu mudahnya kita mengaku bahwa kita ini bertuhan? Dengan dada penuh terisi kebencian, permusuhan, iri hati, keserakahan, pementingan diri sendiri, mungkinkah kita menjadi manusia bertuhan? Tanpa adanya cinta kasih di dalam batin setelah semua kekotoran itu lenyap, mungkinkah kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh bertuhan dalam arti kata yang seluas-luasnya? Tanpa adanya cinta kasih yang bukan merupakan peluapan nafsu, bukan merupakan pementingan diri pribadi, mungkinkah kita menjadi seorang manusia dalam arti kata sebenarnya, yaitu manusia yang berperi kemanusiaan? Manusia bertuhan, berperi kemanusiaan, tidak terpisahkan dari cinta kasih. Seorang manusia yang bertuhan sudah pasti berperi kemanusiaan, dalam arti kata, hidupnya penuh dengan cinta kasih. Dan hal ini baru mungkin terjadi kalau batinnya sudah tidak dikotori oleh kebencian, permusuhan, iri hati, keserakahan dan sebagainya itu, yang semua timbul karena dasar yang satu, yaitu si aku yang ingin senang. Jadi dengan masih adanya si aku yang ingin senang, tidak mungkinlah bagi kita untuk bertuhan dan berperi kemanusiaan, dalam arti kata yang sesungguh-sungguhnya.
Kalaupun mulut mengaku bertuhan dan berperi kemanusiaan, maka itu hanyalah ucapan si aku, dan tentu dasarnya pun pengakuan itu hanya untuk kepentingan, keuntungan atau kesenangan si aku itu pula. Beranikah kita membuka melihat semua kenyataan ini semua yang terjadi dalam batin kita masing-masing? Beranikah kita membuka melihat dalam cermin dan mengamati kekotoran dan kepalsuan diri kita masing-masing? Hanya dengan keberanian inilah maka kita akan terhindar dari kemunafikan. Apa artinya kalau hanya mulut mengaku bertuhan akan tetapi berani melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat tanpa mengenal takut kepada Tuhan yang kita akui Maha Tahu dan Maha Adil? Apa artinya kalau hanya mulut mengaku berperi kemanusiaan akan tetapi di dalam batin mengandung kebencian terhadap manusia atau manusia-manusia lain? Semua ini perlu dibongkar. Dan kita sendirilah yang harus membongkarnya dengan berani. Harap Paduka suka hati-hati, karena dua orang yang menculik Paduka itu sungguh tidak boleh dipandang ringan sama sekali. Mereka itu memiliki ilmu kepandaian amat tinggi, dan berbahaya sekali. Oleh karena itu, sebaliknya kalau Paduka memperoleh pengawalan yang kuat. Butahiap memberi nasihat. Pangeran itu tertawa. Ah, betapa tidak enaknya bepergian harus dikawal, apalagi kalau pengawalan itu terlampau ketat. Sudah biasa aku melakukan perjalanan sendirian saja, dengan menyamar dan tiada seorang pun mengenalku sebagai pangeran mahkota. Sekarang, terpaksa aku dikawal sebagai tamu resmi dari Pulau Kim Choatu. Melihat pasukan yang tidak berapa kuat ini, biarlah hamba menawarkan diri untuk mengawal Paduka. Terima kasih, Butahiap, engkau baik sekali. Akan tetapi sudah kukatakan tadi, aku merasa tidak leluasa kalau dikawal. Bagaimana kalau engkau ikut sebagai undangan di Kim Choatu? Akan ramai di sana. Di manakah Kim Choatu itu dan ada apakah di sana, pangeran? Mendengar pertanyaan ini, sang pangeran terheran, lalu tersenyum. Pertanyaan itu saja jelas menandakan bahwa agaknya sudah lama Taihiap tidak turun ke dunia ramai, sehingga tidak mendengar akan nama Kim Choatu dan penghuninya, yaitu Shanti Dewi, puteri yang cantiknya seperti bidadari itu. Pangeran lalu dengan singkat menceritakan tentang pulau itu dan tentang puteri cantik. Tidak mengherankan apabila Butahiap mendengarkan dengan mata bersinar-sinar, wajah berseri dan nampak tertarik sekali. Dia adalah seorang pria yang tak pernah melewatkan wanita cantik begitu saja, dan biarpun usianya sudah mendekati 50 tahun, namun semangatnya dalam soal wanita tak pernah padam, bahkan semakin berkobar-kobar. Memang nafsu, apapun juga macamnya, bagaikan api membakar, semakin diberi makanan semakin kelaparan dan semakin berkobar membesar, tak pernah mengenal puas. Itulah nafsu. Karena itu, sekali menjadi hamba nafsu, selamanya akan terus diperbudak, semakin lama semakin dalam. Bersambung ke bab 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.